Lagi direkam ya. Saya izin kalau agak berat saya tutup ini ya video. Oke, Bu. Iya, Bu, silakan dimulai. Ya, kita mulai aja ya Pak Lutfi ya, Bu Lutfi. Silakan Bu Putri. Ibu-ibu yang lain kita mulai ya. Alhamdulillah nih Pak Lutfinya semangat sekali, berarti kita harus lebih semangat. Oh, harus Bu. Siap Bu Putri. Harus lebih semangat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, ya, narasumber Hikari Parenting School pekan ini, yaitu Bapak Muhammad Lutfi, Sarjana Psikologi, Master of Science, ya, yang sudah bersedia untuk memberikan ilmu ya kepada kami para ibu-ibu di Hikari Parenting School, ya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang Pak Lutfi berikan pada kami ini benar-benar bisa bermanfaat, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Vivi dan pengurus Hikari lainnya ya yang selalu memfasilitasi kami para ibu-ibu ya agar senantiasa bertambah ilmunya ya, biar tambah pinter, biar tambah bijak menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri ya, bahkan menjadi diri sendiri yang lebih baik. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada peserta Hikari Parenting School ya yang sudah mengikuti Hikari ya. Insya Allah Hikari ini akan senantiasa memberikan yang terbaik ya selama para peserta mendukung kegiatan kami, insya Allah. Pada hari ini materinya insya Allah sangat bagus ya, mengenai bacanya apa nih? Mindfulness ya. Ya Bu Putri, mindfulness. Ya, mindfulness at home ya, di mana saat kehidupan kita semakin sibuk ya. Terusnya kebutuhan kita semakin banyak, kondisi pandemi seperti ini ya, dari sisi kebutuhan ekonomi juga mungkin ada beberapa atau banyak orang yang mengalami ekonomi yang semakin menurun ya. Kemudian kebutuhan anak sekolah tetap berjalan seperti biasanya ya, maka sepertinya penting ya bagi kita para ibu-ibu untuk berhenti sejenak dan menilai pandangan kita tentang kehidupan ya. Nah, yang saya ketahui sedikit mengenai mindfulness ini, ya ini sangat dipercaya bisa menjaga kesehatan mental. Nah, ini sangat penting sekali buat kita nih ya, karena yang namanya ibu-ibu itu kan kalau dia happy maka kondisi rumah ya, kemudian kondisi anak-anaknya bahkan suaminya bisa happy juga gitu ya. Tapi kalau kondisi ibunya nggak happy maka itu yang lainnya bisa kena dampak gitu ya. Nah, namun sebelum kita menjalankannya atau mempraktikannya lebih jauh, kita harus benar-benar memahami apa sih yang dimaksud dengan mindfulness. Nah, kita akan belajar dengan Pak Lutfi pada pagi hari ini ya. Kepada Pak Lutfi langsung saja saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Putri atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pagi hari. Ibu-ibu, ini ada bapak-bapak nggak sih sebenarnya? Nggak ada ya. Sebenarnya Hikari itu untuk ibu-ibu ya? Bapak-bapak nggak ada? Ada, bapak-bapaknya ada. Oh, ada Bu. Harusnya ada. Ya, mungkin takut bersuara karena kebanyakan yang aktif. Iya baik. Oke baik ibu-ibu sekalian, mohon izin mungkin di sini posisinya saya bukan mungkin sharing ya tadi yang Bu Putri sudah sampaikan, mungkin Bu Putri juga sudah sampaikan. Tadi sudah dikenalkan, saya kebetulan memang salah satu rekan kerjanya dari Bu Vivi di Mercu Buana Fakultas Psikologi gitu. Jadi saya sama-sama bekerja sebagai dosen juga gitu. Jadi kalau memang dosen berarti tugasnya adalah tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik berarti kita juga
sangat memberikan kontribusi banyak nih untuk memperhatikan tumbuh kembang anak putra-putri kita lah, siswa-siswi atau peserta didik kita lah. Kalau kita biasanya kita lihat mahasiswa karena di universitas, tapi kalau di sekolah kayak misalnya saya ada PAUD gitu, berarti saya melihatnya peserta didik atau ya anak soleh dan soleha kalau saya bilangnya gitu. Nah, kalau bicara sebenarnya mindfulness ini mungkin ibu-ibu sekalian sudah sangat amat populer ya. Tadi Bu Putri juga sudah sampaikan. Salah satunya adalah untuk manajemen stres, menghilangkan stres. Tapi saya juga nggak tahu deh, emang ibu-ibu pada stres? Nggak juga kan? Nah, tingkat stres seseorang itu kan berbeda. Tingkat stres, kemudian apalagi ya, permasalahan dalam hidup setiap orang itu kan berbeda gitu. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya, bahkan cari tahu bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itu kalau udah ranahnya psikologi, biasanya kita bagaimana identifikasi masalah, kemudian bagaimana kita cari solusi, plan A, plan B, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara masalah mindfulness di rumah, berarti kan kaitannya lebih kepada mindfulness parenting kepada orang tua, karena memang orang tua ini kan apa ya, seseorang yang memang memberikan kontribusi, sumbangsi sangat banyak sekali untuk tumbuh kembang dari putra-putri di rumah gitu. Jadi kalau seandainya kita bicara masalah mindfulness, kita bicara juga masalah pola asuh, pola didik yang ada di rumah dan sekelilingnya. Oke, anyway, ibu-ibu sini udah pernah dengar mindfulness belum? Mungkin ada yang ingin sebelum saya ke materi, ada yang pernah ngejalanin nggak sebuah meditasi, atau mungkin kalau kita muslim ya salah satu meditasi terbaik kita adalah ya kita sholat, kita tahajud, kita duha, kita baca Al-Quran, itu kan sudah merupakan bagian dari meditasi yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis sendiri gitu. Tapi ternyata ada nih kaitannya dengan kesehatan mental kita gitu. Tadi Bu Putri bilang kalau mentalnya nggak sehat, fisiknya nggak sehat, gimana kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita pikirannya juga nggak sehat, mental nggak sehat, akan mempengaruhi namanya fisik kita juga gitu. Apalagi kalau fisiknya nggak sehat, kemudian ngaruh lagi ke mental gitu. Dan di era pandemi ini, yaitu tadi yang Bu Putri bilang, secara finansial, secara pendidikan, semua instansi juga mengalami kerugian lah, bukan hanya satu orang saja, tapi mungkin all around the world ya, semua juga have same problem like this. Jadi kayak semua tuh sama masalahnya gitu, semua merasakan pandemi COVID seperti ini. Jadi ya tidak sendirilah kita gitu. Nah, kalau bicara mindfulness, biasanya saya ngajar itu mindfulness at work. Jadi buat karyawan gitu, buat teman-teman buat teman-teman di perusahaan atau di kantor, karena memang background-nya saya adalah seorang karyawan juga gitu. Jadi kalau di sekolah itu saya nerapin tuh udah 3-4 tahun yang lalu sebenarnya di PAUD gitu. Awalnya saya menerapkan itu brain gym, senam otak. Dulu waktu tahun 2010-2011 lagi booming yang namanya bagaimana mensinkronisasikan, menyeimbangkan antara belahan hemisfer kanan dan hemisfer kiri untuk para pelajar. Nah, itu baru saya tuh terapkan tuh bagaimana membuka sakral otaknya, bagaimana mengkoneksikan saraf satu dengan saraf yang lainnya gitu. Karena memang kalau dalam penelitian neuroscience itu mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, bahkan tidak ada anak yang memang kurang memahami dalam satu pelajaran. Yang ada adalah bagaimana saraf antara otak itu memiliki sinkronisasi dengan baik. Jadi tugasnya kita adalah kita sentuh otaknya, kita berikan nutrisi dengan baik otaknya, sehingga anak itu jauh lebih optimal lagi untuk menyesuaikan diri dia ke dalam lingkungan sekolahnya atau lingkungan sekolah atau belajarnya. Oke, kita lanjut ke mindfulness. Kalau misalnya ibu-ibu belum ada yang ingin mengomentari, saya aja deh. Mindfulness sebenarnya kalau secara pengertian banyak sekali ya. Tapi kalau kita lihat secara di sini saya sebelum masuk ke mindfulness, sebentar. Ya, itu kenapa begitu ya? Oke. Oke, saya sedikit ada satu kalimat.
Mindfulness wherever you are, be there totally. Karena apa? Karena pada prinsipnya asumsi dasar dari mindfulness itu adalah menghadirkan, artinya menghadirkan seluruh perasaan, pikiran kita ke dalam situasi kondisi here and now. Makanya dikatakan bahwasanya harus totalitas. Jadi ketika ibu-ibu nih, bunda-bunda sekalian hadir di acara sharing ini, jadi hadirkan semuanya pada saat ini. Apa yang ibu kerjakan pada saat ini. Jadi fokus. Jadi fokus utamanya adalah kita benar-benar menghadirkan seluruh diri kita, jiwa dan raga kita itu ke dalam situasi kondisi saat ini dan sekarang juga. Jadi nggak ada tuh yang mikirin, aduh masakan belum matang lagi, jemuran belum dijemur lagi, terus anak belum bangun lagi dan lain sebagainya, atau mikirin sesuatu yang akan datang gitu. Nanti siang mau makan apa ya, terus nanti besok tuh hari Minggu ya mau kemana ya dan lain sebagainya. Nah, bukannya tidak diperkenankan atau dianjurkan, tapi inilah prinsip dasar dari mindfulness itu sendiri. Jadi tugas kita bagaimana menghadirkan totali jadi kayak kalau kita masuk Islam itu harus kafah, kan katanya udkhulu fisilmi kafah. Jadi benar-benar masuknya kita ke dalam Islam ini benar-benar jiwa raga kita seutuhnya untuk Islam. Artinya segala sesuatu yang memang sudah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, ya kita kerjakan dengan baik dan benar. Nah itulah memang kalau kita masuk dalam kategori orang-orang yang muslim, orang-orang yang bertakwa gitu. Nah kaitannya dengan mindfulness adalah, jadi dimanapun, kapanpun, ketika kita sedang beraktivitas pada saat ini dan sekarang juga, hadirkan. Jadi semuanya hadirkan here and now, sekarang dan sekarang juga. Nah, start the day. Jadi kalau kita mindful, kita dapat fokus. Kita dapat fokus dan bahkan kita dapat mempersiapkan kesibukan kita itu dengan baik dan benar. Jadi tadi kita bangun jam berapa, kita ibadah dulu, sholat subuh, mungkin ibu-ibu sekalian menyiapkan sarapan atau aktivitas-aktivitas biasa sehari-hari, kemudian, nah itu sudah preparing. Jadi segala sesuatu sudah well prepared. Jadi nggak ada istilahnya, aduh belum, nanti ada meeting lagi, wah ini sarapan belum lagi, belum ini dan lain sebagainya. Itu tidak ada istilah seperti itu. Kalau kita mindful, gitu. Nah, in the morning, give yourself extra time to get ready. Jadi di pagi hari, ya makanya tadi Bu Fitri bilang harus semangat, ya benar, semangat gitu. Artinya di pagi hari kita membuka lembaran baru di hari ini, gitu. Walaupun hari ini kita harus optimalkan, maksimalkan, hari ini jauh lebih baik lagi daripada kemarin. Nah, itu kan orang-orang yang beruntung seperti itu ya Bu Ibu ya. Artinya kalau kita mindful artinya kita harus siap getting anything atau grab anything gitu. Jadi kita ingin mengambil suatu hal yang positif, mendapatkan suatu hal yang positif, apalagi kayak misalnya sharing seperti ini, diskusi seperti ini. Apa sih yang harus kita dapatkan gitu. Jadi apa yang mau saya tanyakan, apa yang saya akan dapati nih ketika saya mengikuti kajian, sharing dan lain sebagainya. Saya mengutip dari Jon Kabat-Zinn. Sebenarnya Jon Kabat-Zinn ini salah satu perintis atau pelopor dari mindfulness itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa mindfulness means paying attention in particular way, on purpose in the present moment and non-judgmentally. Nah ini kalau saya dari bukunya si Jon Kabat-Zinn itu memang dikatakan bahwa mindfulness itu merupakan kemampuan dasar dari seorang manusia untuk hadir seutuhnya. Jadi hadir seutuhnya. Hadirkan eksistensi kita seutuhnya. Kita menyadari di mana kita berada, apa yang sedang kita lakukan, serta tidak overreaktif. Artinya dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena memang terkadang kita autopilot ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita biasanya cepat nih ngambil reaksi atau ngambil respon. Nah kalau dalam ilmu psikologi itu behaviorisme ya Bu Vivi ya. Nah biasanya ada stimulus, ada respon. Bagaimana kita merespon segala sesuatu yang diberikan oleh lingkungan kita berupa stimulus. Tapi ketika kita sudah mindful, nah kita biasanya dianjurkan ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita berpikir sejenak. Jadi jangan langsung merespon. Misalnya nih Bu Putri nih, Bu Putri udah sibuk nih di pagi hari, udah nyiapin sarapan, tiba-tiba anaknya itu ngetumpahin susunya, hancurlah itu berantakan di lantainya.
Bu Putri responnya marah dong. Udah capek-capek, kakak gimana sih? Mama udah capek, udah masak, udah ini. Kamu enak banget numpahin. Oh, udah marah. Nah, coba deh. Sejenak, berpikir sejenak, tarik nafas, itu mindful gitu. Artinya mindful itu benar-benar kita, ketika kita ingin mereaksi, merespon, jangan sampai kita menyakiti siapapun yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi kita harus berbaik aksi. Artinya, loh, kenapa kakak gitu? Ayo kakak bertanggung jawab ya. Tapi nanti misalnya mama bantuin nih gitu. Ayo nanti habis ini nanti mama buatin lagi deh susunya. Nah itu kita mindful. Mungkin hatinya Bu Putri gondok juga kali ya, kalau gue udah capek banget lagi nih, ya udahlah mindful lagi, mindful. Nah, gitu tuh praktekin. Artinya ketika kita sudah mindful, sudah belajar mindfulness, kita sudah mempraktekkan, kita tuh tidak langsung autopilot, nggak automatical thinking, tapi kita benar-benar sejenak, tarik nafas berapa detik, ya Allah nak, ya udah yuk kita beresin sama-sama, tapi udah narik nafas tuh sebenarnya gitu. Nah itu sebenarnya bagian latihan dari mindfulness itu sendiri. Artinya ya namanya mindfulness kan kita butuh proses, apalagi kita sudah punya karakter atau watak yang serba instan gitu. Jadi artinya segala sesuatu yang instan kan memang tidak diperkenankan ya ibu-ibu sekalian. Kayak kita makan Indomie lah. Indomie adalah salah satu makanan instan gitu. Oke, kita makan. Nah, kita lihat lagi dampaknya seperti apa. Efeknya ketika kita makan terus-menerus Indomie itu seperti apa sesuatu yang instan. Sama dengan belajar atau proses pengembangan diri lah, meningkatkan kompetensi diri kita gitu. Nah, itu butuh proses. Oh lagi belajar nih mindful nih. Oh iya kata Pak Lutfi pokoknya nggak boleh marah, jangan marah. Nah memang sih marah itu memang tidak direncanakan. Oh pokoknya saya mau marah sama anak saya. Nanti kalau anak saya numpahin lagi saya mau marah, saya mau teriak. Nggak bisa. Itu bukan bagian dari perencanaan marah itu sendiri gitu. Nah marah itu nggak rencana, tapi reaksi spontan ketika memang kita berhadapan dengan suatu masalah. Nah sama halnya kalau ibu-ibu punya putra-putri yang agresif misalnya. Nah, tugasnya kita nih kalau di dunia psikologi, bagaimana sih meminimalisir bahkan menghilangkan perilaku agresivitas pada anak. Kayak misalnya di PAUD nih, makanannya diambil sedikit, marah. Tiba-tiba lagi gambar mewarnai, tiba-tiba disonggel, lempar, nendang, teriak dan lain sebagainya. Itu anak-anak yang memang masuk dalam kategori agresif sebenarnya. Kalau frekuensinya terus-menerus gitu. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena salah satu indikatornya adalah mereka tidak mampu how to stop the problem. Jadi yang ada di pikiran mereka adalah masalah kekerasan, masalah nyelesain masalah dengan cara begini gitu. Jadi kalau kita belajar mindfulness buat orang tua, wah ada masalah nih, anak marah, anak nangis. Nah, tarik nafas sejenak, berpikir lagi apa yang seharusnya saya lakukan. Sama dengan anak yang agresif juga sebenarnya seperti itu. Nah, artinya mereka tuh nggak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang baik dan benar. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana memasukkan norma positif, norma sosial, norma agama, dan lain sebagainya. Jadi kayak misalnya, kalau makanannya diambil, Kak, kalau kamu misalnya makannya diambil, kan bisa bilang gitu. Bisa bilang, misalnya Budi, kalau kamu mau makanan ini, bilang aja, nanti aku kasih kok, gitu. Aku bawa makan banyak. Atau bilang aja, kalau seandainya ngambil itu adalah perilaku yang tidak terpuji, sama dengan mencuri itu nggak baik, kata bunda aku, kata bu guru. Nah balik lagi tuh, nah ini jagonya Bu Vivi tuh biopsikologi. Nah di biopsikologi, mohon koreksinya Bu Vivi, kalau saya pernah baca pelajari itu ada bagian otak yang namanya RAS, Reticular Activating System. Nah itu salah satu tugasnya adalah memfilter, menseleksi informasi yang masuk ke dalam pikiran seseorang. Nah, kalau dalam teori itu dikatakan 0 sampai 6 tahun itu belum optimal. Bukan yang belum ada, tapi belum maksimal atau belum optimal koneksinya. Tapi nanti 6 sampai 12 ke atas itu sudah mulai optimal. Nah, makanya kenapa anak-anak usia 5 tahun ke bawah atau misalnya 6 tahun ke bawah, anak TK, anak PAUD lah misalnya, mereka kalau pulang itu kenapa harus bawa oleh-oleh? Loh, kok kakak ngomong kayak gini sih kak? Kok ngomongnya seperti itu? Loh, kakak sama
adik kok nakal sih? Oh, marah nggak? Bu Putri marah nggak? Marah, respon Bu Putri. Besok nggak boleh main-main lagi. Siapa main sama siapa? Pokoknya Bunda besok nggak mau ngizinin kamu main. Marah yang ada. Padahal apa? Itu sebenarnya ada di bagian otak. Anak ini belum mampu memfilter gitu. Nah, tugasnya kita seleksi lagi, filter lagi. Nah, loh kok kamu ngomong gitu sih, Nah? Itu tahu nggak artinya apa? Loh, kan katanya seperti, oh jelasin tuh. Masukinlah unsur-unsur yang nasihat, agama. Nah, ingat, nah, tangan ini kan diciptakan Allah kan untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk menulis, untuk makan, tidak diperkenankan untuk memukul gitu. Kalaupun misalnya ada salah, teman salah kan bisa baik-baik gitu. Nanti anaknya Bu Putri nih, kalau ketemu masalah ini di TK atau di luar dan dia akan ngajak, tahu nggak sih kata Bunda aku nggak boleh mukul sembarangan. Soalnya kata Bunda tangan itu untuk berbuat baik tuh. Kata siapa? Kata bundanya. So kesana nggak Bunda? Seneng gitu. Karena apa? Karena nasihat apalagi informasi yang positif dari bundanya itu dicerna dengan baik. Makanya kalau dalam psikologi pendidikan bilangnya kognitif, afektif, konatif atau psikomotorik. Jadi masuk ke dalam ranah yang kognitif, diserap, dipahami, dirasakan, pada akhirnya diimplementasikan. Jadi kayak saya sekarang sharing tentang mindfulness gitu. Nanti di rumah bisa tuh dipraktekin. Oh iya berarti saya harus tarik nafas, saya harus benar-benar hadirkan diri saya dalam pekerjaan ini. Wah, kayak misalnya saya lagi nyucinya happy ya, padahal lagi nyuci kesel banget, pakai banyak banget lagi cucian lain lah. Suami main di mana sih kotor banget ini celana jeans, elah nggak tahu apa cuci capek. Nah itu tuh, ya udah hadirkan aja happy banget, ya ampun enak banget ya main air, main sabun dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar happy. Jadi benar-benar segala sesuatu itu harus benar-benar ya apa harus kita menikmati lah apa yang kita lakukan pada saat ini. Itulah disebut dengan mindfulness. Jadi memang tidak diperkenankan untuk overreaktif. Overreaktif itu lebih kepada apa ya? Segala sesuatu yang ada stimulus dari luar itu ya kita harus respon dengan cara bijak dalam artian mindful lah, benar-benar mindful. Mindful tuh lebih kepada dipikirin lagi, lebih bijak lagi. Tidak seharusnya respon itu harus negatif. Respon itu harus menyakiti orang lain atau respon itu yang pada akhirnya anak itu ya jadi marah juga sama kita gitu. Padahal kita yang marah, dia lebih marah lagi biasanya. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa lanjut ya. Oke, kita selanjutnya kita bicara masalah 3 aspek. Jadi kalau saya di sini mau sharing, kalau dari bukunya sih sebenarnya banyak ya, banyak. Artinya kenapa disebut banyak? Nah, 3 diantaranya ini yang sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Karena ini adalah aspek atau kita bisa bilangnya itu kalau di buku tuh pilar lah ya. Pilar tuh dalam artian ketika kita ingin mempelajari mindfulness, yang pertama harus kita lakukan adalah paying attention on purpose. Jadi harus benar-benar berikan perhatian khusus saat melakukan suatu hal. Sehingga kalau kita benar-benar memahami tentang apa yang dipikirkan dan juga akan kita lakukan. Jadi termasuk bagaimana memahami apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian orang lain atau situasi di lingkungan kita. Jadi benar-benar kita sangat amat memberikan, mencurahkan perhatian khusus kita pada saat kita melakukan suatu hal. Itu sih sebenarnya kalau kita bicara masalah paying attention. Jadi bunda-bunda sekalian, ketika ingin melakukan suatu hal, jadi benar-benar pay attention. Nah, pay attention di sini pada akhirnya membuat kita paham akan tujuan suatu hal. Jadi kayak saya ambil contoh lagi deh, Bu Putri pasti kan dalam hidup ini punya goal kan. Saya punya goal nih, saya punya goal saya adalah menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh-soleha, orang tua yang bijaksana dan lain sebagainya. Itu adalah goal saya. Jadi gimana caranya goal ini saya penuhi atau saya raih dalam hidup saya. Nah, berarti kan saya harus paying attention. Saya harus mencurahkan perhatian saya ketika saya ingin melakukan suatu hal demi meraih goal yang saya ingin raih dalam hidup saya. Mungkin untuk keluarga, untuk diri sendiri, atau mungkin untuk
kebermanfaatan buat orang banyak dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, paying attention in the present moment. Nah, kenapa present moment? Sebenarnya bukan tidak dianjurkan. Kalau dalam teorinya mindfulness itu dikatakan bukan tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan kita memiliki future, artinya pandangan ke depan. 5 tahun lagi mau ngapain ya? 10 tahun ke depan saya mau jadi apa ya? Saya harus punya apa dan lain sebagainya. Bukan, tapi jangan membebani pikiran kita. Gitu. Artinya banyak orang yang terbebani dengan future, artinya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kecemasan, ketakutan, stres, depresi. Oh, ternyata tidak sesuai ya dengan realita. Saya sudah seperti ini, saya tidak bisa meraih apa yang saya inginkan. Padahal saya sudah mempunyai mimpi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, makanya di sini kalau dalam teori mindfulness, paying attention in the present moment itu bagaimana kita sebagai manusia itu memberikan perhatian dan kesadaran penuh. Jadi benar-benar awareness yang diajarkan. Kesadaran penuh pada masa sekarang atau saat ini, here and now. Kenapa? Sehingga kita pada akhirnya tidak terjebak pada pikiran masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi ya sudah memang. Maaf mau tanya, kalau untuk orang yang sudah kepalang dia kesulitan untuk paying attention in the present moment, apa saran-saran dari Pak Lutfi? Oke, terima kasih Ibu siapa yang nanya ya? Oke, terima kasih. Jadi kalau memang sudah kepalang, sulit sekali present moment ya, pay attention in the present moment. Tapi lebih banyak mikirin masa lalu atau masa depan nih? Kalau boleh tahu. Masa depan. Masa depan. Sebenarnya memang kalau kita tidak bicara masalah mindfulness, kita biasanya bicara masalah masa depan. Ya itu ya biasanya saya kalau ajarkan ke mahasiswa itu, ya kamu harus berpikir nih kuliah 4 tahun, apa yang kamu lakukan? Jadi prospeknya apa? Kemudian nanti kamu lihat lagi nih setelah 4 tahun mau apa? 5 tahun mau apa? 10 tahun mau apa? Nah, sebenarnya boleh saja. Sah-sah saja. Tapi dalam kondisi kita mempraktekkan mindfulness ini, kita jangan sampai terjebak di pikiran kita terus gitu. Jadi pada akhirnya membebani pikiran kita. Membebani itu dalam artian ya pokoknya saya harus dapat nih 5 tahun lagi mau dapat ini, 10 tahun lagi harus seperti ini gitu. Jadi jalanin aja gitu. Karena ketika kita mensyukuri apa yang kita punya, kita lakukan pada saat ini, akan datang akan mengikuti. Makanya kalau dikatakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini dan akan lalu, itu akan mencerminkan diri kita. Bahkan bisa memprediksikan apa yang akan kita raih di akan datang. Nah itu, makanya kita bicara masalah keilmuan. Ilmu itu bisa salah satunya adalah memprediksi. Kalau kita punya ilmu, kita punya pegangan apapun itu, kita bisa memprediksikan nih, wah saya punya bekal pendidikan seperti ini nih, saya punya bekal ilmu ini nih, berarti saya bisa lah tahun depan untuk misalnya ngelamar kerja di sana, atau saya bisa nih udah punya S2 nih, saya bisa dong ngelamar jadi dosen gitu. Saya udah memprediksikan nih, lulus S2 jadi dosen, tapi saya kerja juga, artinya itu punya ilmu, bisa prediksi. Boleh nggak sih? Boleh saja, Bu, gitu. Tapi ketika kita menghadirkan mindfulness dalam pikiran kita, jangan sampai kita selalu berpikir atau berkutat di masa lalu dan masa akan datang. Kita nikmatin. Artinya nikmatin dong sekarang nih apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu punya gitu. Jadi kamu ngerjain apa nih sekarang? Oh, ada kerjaan proyek ini, nikmatin aja. Tapi proyeknya cuma segini nih, gue maunya seperti itu gitu. Iya, kerjain aja. Masih banyak orang-orang di luar sana yang memang sulit sekali mendapatkan pekerjaan ini atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu seperti ini gitu. Tapi ya balik lagi sah. Tapi kalau dalam teorinya mindfulness boleh saja, tapi memang yang kita dianjurkan karena teorinya here and now. Sekarang dan saat ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita hadirkan perhatian kita sepenuhnya, seutuhnya. Sekarang saya lagi sharing nih, ya hadirkan gitu. Padahal saya belum sarapan tadi ya, padahal saya belum ini ya. Terus nanti siang saya ngajar belum bikin materi lagi ya. Ya udah, nanti aja gitu ya. Dalam artian sekarang saya selesaikan tugas saya yang ini, saya benar-benar mencurahkan, saya nikmatin segala sesuatu periode pada saat ini gini. Karena mungkin
saya nggak akan datang 2 kali nih, misalnya nggak diundang lagi nih sama Bu Putri misalnya nih gitu. Saya kan nggak tahu nih kesempatan kayak gini kan. Wah, saya nikmatin aja deh sharing-sharing gitu. Artinya benar-benar saya kayak pay attention untuk apa yang saya lakukan pada saat ini, yaitu saya sharing kepada teman-teman di sini, ibu-ibu sekalian gitu. Jadi ya kalau memang sudah berputar nih ke akan datang, ya sekarang tinggal dibuat di breakdown aja gitu. Artinya kan salah satu terapi yang baik ketika kita mungkin stres, ketika kita mengalami suatu masalah itu adalah writing gitu. Artinya ya kita tuliskan aja apa sih yang kita ingin capai. Itu tulis, tempel di tembok, tempel di dekat kasur, itu tulis gitu. Jadi 5 tahun lagi nih, udah nggak usah diliatin tiap hari, nggak usah dipikirin tiap hari, jalanin aja. Gimana cara mencapai tuh yang ada di tulisan 5 itu gitu. Pokoknya minimal dari 5 poin ini 3 saya harus raih gitu di tahun 2000 misalnya 25. Nah, misalnya saya harus dapat ini 3 ini. Pokoknya minimal 3 itu maksimal 5 semuanya. Nah, udah dilihat lagi, perhatikan, mungkin mau tidur berdoa, kita lihat boleh gitu. Tapi jangan bisa nggak ya? Itu karena kalau ketika saya bisa nggak ya meraih itu, saya mampu nggak ya untuk mendapatkan semua itu tidak diperkenankan dalam mindfulness. Kenapa? Karena sama aja itu ada gap. Ada gap kecemasan, ketakutan ketika kita mendapatkan suatu hal yang akan datang gitu. Jadi memang ketika kita belajar mindfulness itu nggak ada tuh istilah bisa nggak ya saya, mampu nggak ya saya, terus nanti saya kalau misalnya saya ngejalanin ini terus ada tantangan, rintangan, saya bisa nggak ya menghadapi resiko-resiko itu? Wow, udah banyak tuh pikiran. Di pikiran udah cemas, udah takut, belum lagi sana sini yang ada sedikit masalah misalnya gitu. Nah, itu yang membuat pada akhirnya banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa untuk mendapatkan, untuk meraih segala sesuatu hal yang memang ingin dia raih. Nah, itu contohnya Bu, kalau misalnya kita bicara masalah future. Nah, asumsi dasarnya dari prinsipnya adalah dari paying attention in the present moment ini ya, kita jangan tidak diperkenankan untuk terjebak lah. Kita jangan terjebak dalam pikiran kita, dalam mindset kita ini ya tentang masa lalu terus, masa yang akan datang terus udah bismillah gitu. Bismillah ya tetap berusaha, tetap jalani, tetap doa gitu. Apapun yang kita raih itu kan sudah qadarullah juga ya ibu-ibu sekalian ya. Sudah merupakan ya kalau kita bicara masalah takdir ya takdir mungkin karena kalau takdir itu ya karena sudah tertulis, kita bisa merubah juga takdir itu untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu contohnya. Nah, gimana Ibu tipsnya? Sebenarnya lebih ke situ sih, lebih nikmatin dulu, nikmatin, syukurin, perhatikan segala apapun aspek yang kita lakukan pada saat ini gitu. Jadi tetap aja kalau memang masih memikirkan masa depan, masa akan datang tuh kayak gimana, boleh saja gitu. Tapi jangan sampai semua itu membebani dan pada akhirnya membuat Ibu jadi nggak nyaman gitu dengan olah pikiran yang memang Ibu lakukan gitu. Makanya ya aspek dalam mindfulness salah satunya itu bagaimana kita paying attention terhadap present moment gitu. Apa yang kita lakukan pada momen saat ini, sekarang juga. Nah, itu sih. Jadi ya masa akan datang ya boleh lah kita pikirin. Kayak misalnya yang jangan masa ke depan banget lah. Kayak misalnya matahari ada nggak ya di luar ya, jemuran, aduh lagi jemur karpet nih. Nah, itu kan ya udah sih gimana. Karpet tanpa karpet juga bisa kok duduk di lantai. Nah, itu kan contohnya. Ya udah sekarang udah yang penting udah dicuci, udah bersih gitu. Udah tinggal jemur, perkara nanti siang hujan, sore hujan tinggal diangkat. Udah, jadi ya nikmatin segala sesuatu yang memang kita lakukan pada saat ini. Apapun itu jenisnya pekerjaannya. Begitu Ibu. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Oke, terima kasih. Terakhir adalah non-judgmentally. Jadi kalau di sini sebenarnya bukan berarti kita memang tidak peduli dengan yang namanya lingkungan sekitar. Artinya kita perlu memahami secara utuh
hal yang terjadi saat ini dengan menerimanya atau meyakini secara sadar. Jadi benar-benar kita aware terhadap segala sesuatu yang kita terima pada saat ini. Jadi kayak misalnya kita syukuri nih apa yang saya dapatin pada saat ini. Kita nikmatin, kita syukurin apa yang saya kerjakan pada saat ini. Jadi nggak ngejudge gitu. Artinya kenapa sih saya kok dapetnya cuma segini sih gitu. Kayak misalnya, ya Allah saya udah ngomong panjang lebar 1 jam, Bu Putri cuma ngasih, Mas kasih ya Mbak Lutfi gitu. Ya Allah cuma gitu doang Bu Putri ngasihnya. Gitu, makasih lagi, makasih sampai 3 kali makasihnya gitu. Mana? Nah itu kan kita ngejudge, artinya saya ngejudge Bu Putri nih, saya mau minta lebih gitu. Padahal ya kita kalau dalam mindfulness itu benar-benar kita menerima seutuhnya, memahami secara utuh apa yang terjadi pada saat ini. Saya dikasih apa, saya mendapatkan apa. Saya benar-benar meyakini secara sadar bahwasanya apa yang saya dapatin saya ini, ya saya harus syukurin. Saya harus sadar awareness saya kalau seandainya saya menerima sesuatu hal yang memang di luar ekspektasi saya, itu contohnya gitu. Jadi ya jangan pernah ngejudge apapun yang kita terima. Jangan pernah kayak misalnya saya udah ibadah terus nih gitu, kok Allah cuma ngasih nikmat saya segini doang ya, rezeki saya gini, kok dia lebih banyak ya dan lain sebagainya. Itu memang tidak diperkenankan lah ya. Makanya saya kalau ajarkan di PAUD, oh Pak kenapa ya, kok udah rajin sholat gitu. Saya bilang sholat itu bukan karena rajinnya, sholat itu adalah suatu kewajiban gitu. Jadi suatu kewajiban yang harus kita jalankan, laksanakan gitu. Jadi bukannya rajin sholat, harus rajin sholat ya. Saya kan udah rajin sholatnya, bukan rajin gitu. Itu adalah kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya sholat itu adalah wajib yang harus kamu tunaikan gitu. Nah artinya ya bukan dituntut untuk rajinnya, tapi dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Kita lanjut. Oke, kalau selanjutnya kita bahas masalah ini yang sangat penting juga, key ingredients-nya. Yang pertama adalah kita bicara masalah awareness. Jadi ya dari awal sudah disampaikan bahwasanya kita harus benar-benar sadar, benar-benar harus sadar betul apa yang kita lakukan pada saat ini, sadar betul apa yang kita terima. Karena kalau awareness sendiri itu kesadaran, artinya kemampuan atau misalnya pengetahuan bagaimana memusatkan perhatian dan juga proses dan pengalaman batin individu seperti kayak misalnya pengalaman saat ini. Pengalaman saat ini adalah saya memberikan materi nih buat ibu-ibu yang luar biasa di sini gitu. Nah artinya kita benar-benar sadar nih, benar-benar sadar apa yang saya kerjakan saat ini. Jadi apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan pada saat ini benar-benar saya alami dengan sadar gitu. Jadi benar-benar saya memiliki sebuah pengetahuan dan kemampuan untuk memusatkan perhatian saya pada proses ini dan mendapatkan pengalaman yang baik. Kayak contohnya gini deh. Kayak ibu-ibu sekalian di sini, di rumah semua. Coba coba perhatikan deh, apa sih yang benar-benar ibu dengar di sekeliling ibu? Apa sih yang ibu cium di sekeliling ibu gitu? Harum apa, wangi apa yang ada di sekeliling? Itu udah bagian mindfulness sebenarnya. Jadi benar-benar pusatkan kemampuan kita untuk fokus terhadap perhatian kita dan pada akhirnya membentuk pengalaman buat diri kita gitu pada saat ini. Nah, artinya oh yang saya dengar, yang saya rasakan, kemudian yang saya dengar di sini ternyata mainan anak-anak karena mungkin di sini ada anak saya lagi main gitu. Kemudian yang penciuman saya di sini, oh saya lagi mencium aroma minyak telon gitu karena anak saya pakai minyak telon gitu. Nah itu contoh-contohnya aja gitu. Jadi benar-benar fokuskan perhatian kita, rasakan seluruh panca indera kita untuk mendapatkan pengalaman dan apa yang kita rasakan pada saat ini. Nah, yang kedua, key-nya adalah acceptance. Acceptance ini adalah penerimaan. Artinya kemampuan kita bagaimana mengamati dan juga menerima bukan menilai atau menghindari dari aliran pemikiran tersebut gitu. Artinya kita benar-benar
menerima. Menerima itu dalam artian ya kita benar-benar mengamati, benar-benar meyakini apa yang kita terima pada saat ini, kemudian bukan hanya kita menilai. Menilai itu dalam artian oh materinya cuma segini ya, oh yang saya dapatin cuma segini ya gitu. Nah itu benar-benar yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita menerima seutuhnya apa yang kita terima pada saat ini dan sekarang juga. Nah itu acceptance. Nah ini adalah dua kunci yang sangat penting ketika kita mempraktekkan sebuah mindfulness itu sendiri. Jadi harus sadar, harus memiliki sebuah kesadaran, kemudian harus memiliki kemampuan akan penerimaan segala sesuatu itu harus kita terima, harus kita amati dengan baik gitu. Tidak hanya kita menilai seberapa besar, seberapa banyak, bahkan atau menghindari apa yang kita terima pada saat ini gitu. Jadi kayak wah kalau misalnya ke sana saya cuma dapat sedikit nih gitu, makanya saya harus hindarin saya tidak mau nih misalnya pergi ke misalnya pasar X gitu karena harganya jauh lebih mahal, saya hindari ini misalnya. Nah itu memang kita harus terima dalam artian karena memang itu adalah bagian dari apa yang kita harus lakukan pada saat ini dan sekarang juga. Ya mau nggak mau kita harus terima karena itu adalah bentuk dari penerimaan dan kemampuan yang kita miliki. Oke, ini adalah beberapa benefit of mindfulness sendiri. Jadi sebenarnya banyak lah yang ibu-ibu sekalian bisa terapkan di rumah. Artinya kalau kita lihat dari manfaatnya aja kan cukup banyak banget. Artinya salah dua diantaranya adalah improve well-being. Artinya fokus di sini kan lebih kepada apa ya? Segala sesuatu yang kita miliki, apa yang kita kontribusi, apa yang kita membuat kita mudah untuk melakukan suatu hal. Jadi bisa kita improve gitu. Artinya segala sesuatu yang menurut kita tuh sulit untuk dilakukan, segala sesuatu yang sulit untuk kita rubah, kayak karakter kita yang marah, karakter kita yang putus asa, ya pada akhirnya kita bisa menerima semua itu dan kita bisa meningkatkan kemampuan kita, gitu, kapabilitas kita ketika kita mengamalkan atau mempraktekkan mindfulness itu sendiri. Kemudian improve physical health. Nah ini mungkin salah satu di antara yang memang tadi Bu Putri sampaikan ya, artinya penting sekali yang namanya kesehatan mental itu sendiri. Karena kalau kita, makanya banyak sekali tuh psikolog, psikiater yang sangat amat menggalakkan pentingnya kesehatan mental. Jadi kalau kita sudah mentalnya sudah sehat, insya Allah lah jauh dari yang namanya stres, depresi, bahkan sampai putra-putri kita ada keinginan untuk kecenderungan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Nah itu kan, nah tugasnya kita adalah bagaimana nih untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Nah mulai dari apa? Dari pikiran gitu. Karena segala sesuatu yang ada di pikiran kita itu nantinya akan mempengaruhi behavior kita, perilaku kita. Karena ya perilaku itu yang memang tampak jelas, yang bisa dilihat sama orang, yang bisa diukur. Nah, bagaimana caranya supaya perilaku yang positif yang kita keluarkan berarti kan diawali dengan mindful. Artinya benar-benar kita memiliki mindset atau memiliki pola pikir yang positif juga, sehingga memunculkan, melahirkan behavior yang positif juga. Pada akhirnya kesehatan mental juga yang memang kita miliki pada saat ini. Nah, ini adalah beberapa praktek sebenarnya. Ibu-ibu atau misalnya putra-putrinya bisa melakukan seperti ini. Kalau dulu awal-awal memang kayak misalnya di PAUD deh, agak kesulitan nih untuk melakukan mindfulness. Karena mereka ngapain sih? Karena kan mereka belum mampu ya untuk memvisualisasikan kan. Kalau kita kan mungkin sudah bisa lah. Artinya pejamkan mata kita, kemudian bayangkan di hadapan kita ada air terjun yang sangat indah sekali. Kemudian kita mendengarkan rintikan hujan, kemudian mendengarkan ada suara burung. Nah, itu udah bisa tuh kita memvisualisasikan gitu. Tapi kalau anak-anak usia PAUD, misalnya 5 tahun, 4 tahun, mereka sedikit akan kesulitan. Makanya biasanya harus ada realnya, konkretnya nih. Harus jelas objeknya. Makanya biasanya kita bisa coba bayangkan,
di pangkuan, misalnya di pangkuan teman-teman ada seekor kucing. Nah, silakan coba dielus kucingnya pelan-pelan dari kepala sampai misalnya dari kaki, badannya coba dielus lagi, nikmatin keindahan. Nah, karena mereka suka kucing dan mereka melihat kucing gitu. Tapi kayak air terjun air ini, nah itu biasanya memvisualisasikannya agak sedikit kesulitan. Memang awal-awal dulu saya mempraktekannya aja memang mereka tuh suruh menjamkan mata, ada yang ngintip-ngintip, ngapain sih, mau ngapain sih gitu, mungkin di pikiran mereka gitu ya. Udah, tapi it's okay gitu. Mereka bisa 30 detik aja udah alhamdulillah gitu. Tarik nafas lagi, coba deh apa yang adik suka, kemudian adik dapat gitu. Nah, itu coba hal-hal yang seperti itu yang positif yang kita ajarkan. Makanya meditasi atau mindfulness ini sebenarnya bisa sebenarnya bisa kita lakukan di banyak hal dalam posisi apapun itu, dengan posisi duduk, berjalan, berdiri, bergerak atau berbaring sekalipun itu bisa kita lakukan gitu. Kemudian berikan waktu jeda singkat dalam kita selalu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat merasakan ketenangan. Jadi kasih jeda juga artinya ada waktu di mana ketika kita melakukan aktivitas. Jadi ya ada break-nya juga, kemudian istirahat. Wah, habis nyuci nih, masa langsung masak. Wah, habis nyuci mesinnya nyetrika, kan nggak mungkin. Ada jeda nih, me time-nya apa ya? Wah, pengen meditasi nih, wah pengen apa ya, tarik nafas dulu dan lain sebagainya, nikmatin dulu udara di pagi hari, kemudian nikmatin dulu di luar seperti apa suasananya matahari yang sangat indah. Nah, itu hal-hal kayak gitu harus diberikan waktu jeda lah sebelum kita melakukan aktivitas berikutnya. Kemudian menggabungkan latihan meditasi dengan aktivitas lain seperti yoga atau olahraga ini juga bisa ya, karena memang banyak sekali yang kayak misalnya di tempat-tempat gym yang memang memasukkan unsur mindfulness itu ke dalam yoga itu sendiri ada gitu. Tapi karena memang pandemi seperti ini ya, ibu-ibu bisa di rumah aja gitu. Atau dengan olahraga misalnya lagi jogging atau mungkin di rumah lagi olahraga ringan gitu, bisa tuh terapkan mindfulness-nya. Oke, ini beberapa quote dari para perintis atau pelopor dari mindfulness sendiri, ada John Kabat-Zinn sama Thich Nhat Hanh itu sendiri. Ya, karena mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan, momen-momen yang kita lakukan pada saat ini harus benar-benar pay attention gitu. Nah, inilah disebut dengan yang namanya mindfulness gitu. Kemudian many people are alive but don't touch the miracle of being alive. Nah, intinya sih sebenarnya yang diajarkan dalam mindfulness itu adalah sebuah kesadaran akan menghadirkan seutuhnya diri kita here and now, sekarang dan saat ini gitu. Jadi ya udah, jangan sampai terjebak dengan masa lalu dan masa akan datang gitu. Jadi ya jangan, kalau lagi ngerjain suatu hal saat ini jangan mikirin yang akan datang gitu atau mikirin yang lalu gitu. Nikmatin aja apa yang saya kerjakan saat ini gitu. Karena kalau sudah kita nikmatin, kita sudah syukurin, akan memiliki impact yang positif juga di akan datang gitu. Tapi kalau kita udah ngeluh, ngedumel atau kita overreaktif gitu, ya pada akhirnya juga yang akan datang tidak memberikan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Makanya di sini salah satu mengolah emosi kita gitu. Kan biasanya yang paling penting itu buat pengasuhan atau orang tua itu adalah regulasi emosi. Nah, makanya di sini biasanya apalagi ibu-ibu ya, cepat banget marah, cepat banget naik darah gitu. Yalah, nggak sesuai ekspektasi aja marah. Misalnya baru diberesin berantakan lagi marah gitu. Masak udah dimasakin nggak dimakan marah gitu. Jadi segala sesuatu itu makanya diajarkan sih ada regulasi emosi. Nah, memang susah gitu, tapi gimana caranya memperbaiki dari emosi itu sendiri gitu. Nah, itu salah satu diantaranya adalah bagaimana kita tarik nafas dulu, berpikir sejenak gitu, karena segala sesuatu yang dilakukan di sekeliling kita itu memang belum tentu memang membuat kita tidak nyaman atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi kalau memang rumah berantakan lagi, kan ada anak-anak. Oh, dengan berantakan seperti ini meningkatkan kreativitas mereka. Ya, ajarkanlah di sana untuk bertanggung jawab ketika mereka bermain. Artinya, wah mainan, oh bareng-bareng yuk kita bereskan gitu. Wah tadi kan bunda udah beresin, yuk kita beresin lagi yuk. Jadi nanti kalau seandainya mau main lagi, dirapikan ke dalam box ini ya nak. Gitu.
kan sama aja mereka senang, kita juga senang. Nah itulah disebut dengan mindfulness. Sama lah sebenarnya komunikasi juga kalau dalam orang tua dengan anak. Nah itu kan yang selalu menjadi sebuah masalah gitu dengan komunikasi itu sendiri. Jadi kayak misalnya apa ya, contohnya yang sering otomatis lah. Jadi kayak pulang sekolah tuh yang ditanya apa, belajar apa, ada PR atau enggak, itu kan yang terus yang diulang-ulang. Makanya sekarang dirubah karena memang kebanyakan orang tua itu kurang mampu, walaupun anaknya sendiri ya, kurang mampu memahami apa yang dirasakan, apa yang diinginkan gitu. Tadi kamu ngerasain apa Kak gitu, gimana belajarnya? Oh ya, di mana sih belajarnya yang susah yang gampang gitu, coba. Nah itu hal-hal seperti itu yang harusnya kita rubah. Rubah itu dalam artian bentuk pertanyaannya. Jadi ya makanya banyak anak yang ayahnya nanya nih, tadi belajar apa Kak gitu, ada PR nggak? Tanya aja sama bunda, aku udah ngomong sama bunda gitu. Kenapa? Karena pertanyaannya yang disampaikan sama ayahnya sama bundanya itu sesuatu yang sama dan dia nggak mau jawab lagi gitu. Makanya itulah yang diperkenankan bagaimana kita berkomunikasi lebih kreatif lagi. Jadi lebih mindful lagi, lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh putra-putri kita, lebih bisa menghadirkan diri kita. Makanya kalau nanya nggak usah main handphone gitu, sambil main handphone sambil nanya, Kak tadi belajar gimana Kak? Kak tadi teman-teman kakak gimana gini dan lain sebagainya. Tapi main handphone gitu. Nah itu ya makanya ketika kita berbicara, berkomunikasi, hilangkanlah yang namanya distraksi itu sendiri, handphone, TV dan lain sebagainya. Makanya itu ada istilahnya eating mindfulness, bagaimana mereka anak-anak itu menikmati proses demi proses memasukkan sesuatu dalam makanan yang disebut dengan makan. Itu dia karena jauhkan distraksi, handphone, TV dan lain sebagainya sehingga anak itu benar-benar mengetahui apa yang dia makan, merasakan apa yang dia makan, mana kesukaannya, mana yang menurut dia tekstur yang tidak sesuai dengan dia gitu, karena usia-usianya juga belum sesuai gitu dan lain sebagainya. Nah itu sih ibu-ibu sekalian terkait untuk mindfulness-nya. Jadi semoga bisa membantu sedikit. Kalau nanti praktek dan lain sebagainya, mungkin kita next bisa kita continue lagi, kita bedah lagi gitu. Ibu-ibu sampai sini bisa mempraktekkan atau tidaknya sedikit lebih mampu meregulasi emosi, mengontrol emosi, manajemen stresnya kita sendiri gitu, sehingga ya kita enjoy, nikmat, happy apa yang kita lakukan pada saat ini. Gitu. Itu aja sih ibu-ibu sekalian. Bu Putri, Bu Vivi, makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah-salah, mohon koreksi. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Lutfi. Ini bukan banyak kurangnya, tapi banyak lebihnya. Masya Allah. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Kita tuh benar-benar diingatkan ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya Pak Lutfi. Masya Allah. Jadi mindfulness ini benar-benar kita fokus menghadirkan jiwa dan pikiran kita ya untuk memberikan pandangan-pandangan positif ya. Ini benar-benar rahmatan lil alamin nih Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, ini benar-benar terkait banget sama Islam ya Pak Lutfi ya. Di mana kita itu harus mengedepankan berprasangka baik. Betul. Ya. Kemudian latagdob ya, jangan marah ya. Jangan marah, betul. Masya Allah. Kemudian mengenai sikap ihsan ya, harus melakukan yang lebih baik, melakukan sesuatu yang baik, melakukan yang terbaik. Ini luar biasa. Ini tadi saya dengerin materi Pak Lutfi itu kadang nyengir-nyengir sendiri karena memang banyak banget kesalahan yang saya lakukan ya, lalu istighfar juga ya, kemudian ya Allah kayaknya masih banyak banget kekurangan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu banyak sekali. Ya, Lutfi ini luar biasa, Masya Allah, terima kasih banyak nih Pak Lutfi. Boleh kan ya Pak Lutfi ya kita buka tanya jawab sebentar? Monggo, silakan Ibu. Baik, silakan kepada ibu-ibu, silakan kalau yang mau bertanya boleh. Boleh langsung ke Pak Lutfi, boleh via chat juga. Ini ada dari Gaya ini tadi menanyakan, maaf meditasi sambil bergerak contohnya apa ya? Tadi mungkin ketiga yang Pak Lutfi jelaskan. Oke.
Salah satu di antara apa yang bisa kita lakukan mindfulness itu kapanpun dan dimanapun dalam kondisi apapun itu. Artinya dalam bergerak, misalnya dalam berjalan gitu. Dalam berjalan, dalam kita misalnya kita naik busway, naik bis, naik mobil, atau kita mungkin di kendaraan dan lain sebagainya, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Tapi kalau naik motor ya nggak boleh lah. Artinya tapi kalau kita di mobil, kemudian kita di tempat umum, itu bisa kok kita lakukan mindfulness. Mindfulness itu lebih benar kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan. Saya berjalan ke kajian, saya ingin berjalan ke sekolah anak saya gitu. Jadi benar-benar saya hadirkan, oh di sekolah ini apa yang saya lakukan gitu. Artinya benar-benar saya syukuri, alhamdulillah saya bisa sehat, saya bisa ngirup udara, tetap pakai masker gitu. Jadi ya udah nggak usah mikirin, jemuran tapi gimana ya nanti kalau sekolah nanti si kakak udah makan belum ya gitu. Ya udah nggak usah pikirin. Jadi saya mau ke sekolah, alhamdulillah bisa bisa menikmati udara sehat, udara segar, kemudian saya tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah saya sehat, terus jauhkan dari segala mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Itu kan doa kita gitu. Jadi ya siapa Ibu Rogaya artinya tetap bisa kita lakukan kok kapanpun di mana. Karena memang kebanyakan mereka mengaku meditasi itu dalam keadaan tenang, hening, tempatnya juga benar-benar harus tidak bising. Nah itu memang pada umumnya seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi kita mobile, kita ya kapanpun dimanapun kita tetap bisa melakukan kok. Nanti kalau udah pulang ke rumah atau mungkin di kantor tempatnya sendiri tidak bising, mungkin kita cari ke pojok-pojok itu bisa lah. 5 menit, 10 menit itu boleh lah kita kayak meditasi. Meditasi kalau misalnya kita secara muslim ya kita bisa bersyukur kan, artinya kita zikir, banyak bersyukur, istighfar gitu. Artinya ya Allah alhamdulillah saat ini hari ini juga saya masih diberikan kesehatan, saya mampu udah bisa belanja, masak buat anak-anak beres, semua hari ini saya mau kerja, Allah hari ini semoga berkah dan lain sebagainya. Nah itu juga kan bisa gitu. Artinya kapanpun Bu Rogoyah punya waktu, ya itu tetaplah mindful ya berpikir positif, merasakan apa yang kita rasakan, tidak ngejudge sekeliling kita. Ya lah macet gimana sih pemerintah gini, gimana sih Pak Anies katanya Jakarta udah bagus, wela jadi ruwet Bu pikiran gitu. Ini kita mikir pemerintah, mikirin ini katanya udah pada vaksin, ini kok sembarang. Wah, aduh kayak banyak banget ya gitu. Artinya kita harus mindful gitu. Mindful tuh benar-benar udah nikmatin apa yang kamu itu lagi di bis gitu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, udah ruwet, masalah kita udah banyak gitu. Jadi jangan terlalu menambah lagi gitu. Menambah lagi permasalahan, pada akhirnya kita pusing sendiri, stres sendiri gitu. Jadi apa yang kita kerjakan pada saat ini ya sangat mempengaruhi pikiran kita gitu, karena diawali dengan pikiran yang kurang positif atau negatif ya impact-nya juga nanti apa yang kita kerjakan juga tidak baik juga. Nah itu sih lebih banyaknya Bu Rogaya, lebih kapanpun dimanapun Bu Rogaya bisa melakukan mindful itu sendiri. Gitu, benar-benar positive thinking, benar-benar ya syukuri segala sesuatu apapun yang diberikan sama Allah untuk kita, gitu kapanpun dimanapun. Nah kan katanya zikir itu kapanpun dimanapun dalam apa, walaupun misalnya wanita itu punya halangan, tapi kan tetap bisa zikir gitu. Jadi nggak ada alasan kita ya mindful itu sebenarnya diajarkan lebih ke awareness, kita sadar apa yang kita miliki, apa yang kita terima gitu. Jadi ya benar-benar ya alhamdulillah lah kita syukurin gitu. Insya Allah pikiran positif akan melahirkan perilaku yang positif, dijauhkan dari segala iri, dengki, apapun yang penyakit hati dan pikiran itu sendiri. Itu Bu Rogaya. Tampaknya Mbak Rogaya mau nanya lagi nih, udah. Monggo silakan. Begini Pak Lutfi, tadi kan dikasih contoh untuk bagaimana cara meditasi ke anak gitu. Tapi kalau yang mau kita ajak meditasi ini orang yang sudah dewasa seperti pasangan gitu, yang kita anggap wah ini kayaknya agak-agak pemarah nih pasangan kita, lalu kita mau ajarkan untuk meditasi, ini gimana ya Pak caranya? Oke, sebenarnya mengajarkan meditasi atau mindfulness untuk orang dewasa jauh lebih mudah dibandingkan anak-anak. Karena itu dia, kalau anak-anak itu kalau secara stage development kognitifnya itu memang kan belum mampu untuk berpikir secara abstrak, visualisasi. Tapi kalau orang dewasa, apalagi pasangannya Ibu Rogaya misalnya, suami misalnya, itu ya udah pernah stres,
pernah punya masalah, mungkin pernah punya konflik dan lain sebagainya. Jadi semua itu pernah dirasakan. Udah istilahnya kalau kita di orang dewasa udah makan asam garamnya lah gitu. Pengalaman udah banyak banget. Itu lebih mudah, ajak beliau. Nah, artinya jangan ajak, "Pak, ya ayo kita meditasi, coba duduk fokusnya." Ngapain sih? Nah, itu juga nggak bisa kayak gitu juga ngajarinnya. Jadi harus diajarkan gitu. Misalnya buka artikel, buka jurnal, buka misalnya YouTube dan lain sebagainya gitu. Artinya ajarkan, kita sharing lah ya. Tadi ada materi tentang mindfulness. Ternyata mindfulness itu bagus loh, kita untuk relaksasi, meditasi diri gitu. Jadi kita bisa lebih bersyukur, tenang hati kita, pikiran kita. Jadi benar-benar kita merasakan diri kita itu ya sedang melakukan apa yang kita lakukan pada saat ini. Itu kayaknya bagus banget, kita lakuin yuk gitu. Mungkin kita lihat 1 minggu ke depan, ajaklah pasangan kita gitu untuk untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Tapi ya kita harus sharing dulu nih, jangan tiba-tiba tarik, ya duduk pokoknya. Bayangkan ayah ini ngapain gitu. Jadi nggak bisa kita lakukan kayak gitu. Apalagi ayahnya suka emosi, suka marah gitu. Apaan sih? Serah gue malas. Nah, itu jadi benar-benar pendekatannya harus baik. Pendekatan itu lebih pada sharing, lagi nonton, lagi makan gitu. Tahu nggak ya, Bunda ini belajar mindfulness gitu. Jadi Bunda tuh kayaknya sekarang udah jarang stres, kenapa ya? Dulu tuh kayak apa-apa stres, mikirin ini, mikirin, kok sekarang Bunda udah enak banget gitu. Tahu nggak ya, kayaknya ayah mau nggak ikutan Bunda gitu. Nanti minggu depan kita mulai yuk gitu. Ayah coba deh baca ini nih. Kayak gitu biar sharing tuh Bun. Makanya kenapa banyak sekali konflik-konflik kecil itu terjadi pasangan suami istri itu karena komunikasi gitu. Kan kita lihat nih, kalau secara bahasa neuroscience itu mengatakan bahasa perempuan itu wanita jauh lebih banyak pembedaharan katanya dibandingkan laki-laki. Makanya kalau misalnya ibu-ibu nih misalnya ngomong banyak, kemudian kalau misalnya WhatsApp banyak ke suaminya, ke lakinya, dijawabnya apa? Iya, oke, iya Bun, marah nggak? Marah, ih laki gue mah kesel banget, gue udah panjang-panjang, dia jawabannya iya doang gitu. Ya elah, cuman enak nggak? Iya, ya lo gue kan pengen enak kok Bun, coba deh gini ini masakannya. Nah, itulah laki-laki gitu. Justru kalau seandainya dia ngeresponnya kayak cerewet kayak ibu, itu ini laki gue kayak cewek banget ya, ngomongnya banyak banget lah, banyakan dia sama gue ngomongnya, salah lagi. Nah, ya itu bersyukurnya ya laki kita laki banget nih gitu, suami kita laki banget nih gitu. Ya dia ngomong seperlunya, artinya itulah kodratnya. Kalau bagian otak tuh memang kodratnya gitu. Kodrat olah bahasa laki-laki itu ya lebih sedikit gitu dibandingkan perempuan gitu. Makanya perempuan tuh sehari bisa mengeluarkan kata tuh bahkan lebih dari 10.000 per harinya. Apalagi wanita-wanita yang kayak motivator, dosen, guru yang banyak yang mengeluarkan kata-kata dalam harinya. Gitu. Nah itu contohnya kayak gitu sih komunikasi. Kayak misalnya apalagi itu komunikasi bagian otak aja juga kan ada gitu. Otak itu juga ketebalan ketipisnya laki-laki perempuan kan ada bedanya. Makanya perempuan tuh ada yang dibilang cerewet lah, itu memang udah kodratnya gitu. Laki-laki yang cerewet bukan kodratnya gitu. Karena ya perempuan tuh menggunakan 2 belah otak untuk berkomunikasinya. Kalau laki-laki hanya satu hemisfernya saja gitu. Jadi artinya ya kalau seandainya perempuan dibilang cerewet, bawel, dan lain sebagainya, itu memang sudah kodratnya. Itu kalau secara komunikasi. Makanya kalau berhadapan dengan siapapun itu yang memiliki karakter watak yang memang sulit sekali untuk ya elah dia mah jangankan meditasi disuruh jalan pagi aja kagak mau. Tuh, apalagi meditasi yang butuh 5 menit, 10 menit fokus, konsentrasi. Yaelah, jalan kaki aja kagak mau. Misalnya nganterin ke pasar jalan kaki aja ogah. Nah, kayak gitu tuh ya berarti harus pendekatan beda nih gitu. Gimana caranya? Ya pendekatan dengan komunikasi yang baik. Kapan nih misalnya ada masalah apa gitu kayaknya sharing misalnya apa yang pernah Bunda lakukan dan pada akhirnya Bunda kok bisa merasakan suatu hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi kayak misalnya meningkatkan jadi kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan kok ya ampun senang banget sih kayaknya sekarang tuh nggak ada masalah gitu kayaknya nggak stres banget gitu walaupun banyak pekerjaan makanya
banyak tuh ibu-ibu yang nanya ke saya gitu, kenapa sih Pak selama pandemi ini kok cepet capek di rumah ya? Padahal di rumah aja, itu tuh aja yang kerjain. Nah, makanya belajar mindfulness gitu. Jadi benar-benar syukurin, benar-benar kerjakan apa yang kamu kerjakan, nikmatin semua pekerjaan yang ada kamu kerjakan saat ini, nggak akan capek kok gitu. Makanya saya di rumah aja kenapa capek ya, bawa tuh capek banget, pikiran capek, badan capek, mau tidur sedikit diganggu lagi sama anak. Nah, tuh kayak gitu-gitu tuh. Udah banyak problemnya, apalagi lagi di rumah terus. Nah, itu sih Bu Rogayah. Jadi lebih kepada komunikasi dulu, sharing dulu, baru deh diajak atau dicontohkan gitu. Jadi kalau anak udah tidur, kerjaan udah beres, coba deh meditasi, tenangkan, terapkan, pejamkan mata, tarik nafas gitu. Benar-benar, nah itu nanti lakinya mungkin bangun, lu ngapain sih? Ada-ada aja. Itu aliran apaan sih lu kerjain? Baru bisa jelasin. Apaan sih ya, orang lagi konsentrasi, tenang dulu. Nah, itu kan bisa humor gitu. Jadi bisa lah pakai pendekatan-pendekatan suami istri yang baik, tidak ngajarin juga, ngejudge juga, apa sok pinter, enggak lah. Jadi ya contohin aja dulu, dia mau ikutan nggak ya? Yuk ke depan, tapi baca dulu nih gitu. Boleh. Gitu sih Bro Gaya, karena kita udah tahu nih karakter pasangan kita gitu. Jadi kita karena udah tahu karakternya, sudah paham nih bagaimana pendekatan yang harus kita berikan kepada pasangan kita. Itu sih Bro Gaya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Sama-sama Ibu. Pak Lutfi, satu lagi ya? Ya boleh. Ini ada di chat nih Pak Lutfi nih, satu lagi. Assalamualaikum Pak Lutfi. Kehidupan ke depan, apa harus mengikuti perkembangan zaman? Lalu jika anak-anak rewel ingin main HP, apa yang harus menanggulanginya? Masya Allah, ini dari Ibu. Sebenarnya permasalahan gadget namanya itu tidak ada, ini merek HP nih. Oppo A3. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah perkembangan zaman, memang sudah seharusnya kita melek teknologi gitu. Sekarang tuh eranya udah digitalisasi, platformnya digital semua. Jadi tidak siap, kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada tapinya. Kita harus melihat situasi, kondisi, dan perkembangan anak kita juga. Di usia berapa tahun kita sudah memperkenalkan gadget, handphone, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau di usia 3 tahun, 4 tahun memang belum diperkenankan. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, memang kayak misalnya buat edukasi, itu tapi harus punya disiplin waktunya. Nah, makanya biasanya banyak yang bertanya gimana sih cara menanggulanginya. Bagaimana supaya tidak kecanduan dari gadget itu sendiri. Banyak faktor sebenarnya. Yang pertama adalah siapa yang memperkenalkan handphone? Siapa yang mengajari main handphone? Siapa yang kalau anaknya nangis dikasih handphone? Yang ngasih siapa? Bundanya, orang tuanya. Nah itu kan. Jadi jangan pernah menyalahi anaknya. Kalau seandainya ibunya tidak memberikan, anak juga tidak akan tahu gitu. Tapi kalau saat ini misalnya karena daring dan lain sebagainya, tapi kita dari awal sudah memberikan perjanjian, sudah memberikan peraturan bersama. Artinya kapan boleh bermain handphone, kapan boleh menggunakan handphone dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk belajar misalnya karena dia daring, karena dia Zoom dan lain sebagainya boleh. Setelah itu kerjakan tugas misalnya bisa menggunakan handphone karena untuk mengirim materi dan lain sebagainya silahkan. Nah setelahnya memang sudah diperkenankan. Jadi kakak boleh menggunakan handphone pada jam-jam tertentu. Kakak boleh main games itu weekend misalnya. Itu harus sudah dikasih tahu. Kakak boleh ini, boleh itu. Jadi dari awal sudah diberikan konsekuensi dalam apapun yang dilakukan oleh anak dan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya Pak tetap rewel dan lain sebagainya, ya kita harus lebih kreatif. Bunda tuh harus lebih kreatif. Anak nggak mau makan, jangan dikasih handphone. Tapi ya gimana caranya kita nyanyi, mungkin apa yang kesukaan anak, wah baca cerita gitu. Jadi segala sesuatu hal itu yang kita lihat itu adalah kreativitasnya kita gitu. Jadi segala sesuatu yang kreatif dan lain sebagainya itu harus diberikan sama putra-putri kita. Sehingga pada akhirnya gadget itu bukan solusi utamanya, bukan solusi yang paling terakhir lah ketika anak itu rewel dan lain sebagainya. Itu sih Bunda. Jadi tetap harus mengikuti zaman, kita harus melek juga dengan teknologi, tapi kita harus melihat tumbuh kembangnya. Jadi usia berapa tahun, berapa lama penggunaannya, kebutuhannya untuk apa, itu kita lihat.
Ya, kalau kita tahu kebutuhannya, kayak misalnya sekarang, dengan adanya teknologi seperti ini, pembelajaran daring seperti ini, membuat anak kita jadi melek. Udah tahu Zoom, Google Meet, udah tahu misalnya Google Classroom, sebelumnya dia nggak tahu. Penggunaan ini, itu, dan lain sebagainya sudah tahu. Gitu. Tapi kita batasin. Kak, kalau sudah belajar, selesai ya, Bunda, handphonenya Bunda taruh, dan lain sebagainya. Nah, balik lagi, ketika anak makan, ketika beraktivitas, bundanya juga mohon maaf, jangan main handphone. Ingat loh Bunda, ada kecemburuan sosial pada anak. Bunda aja main handphone, tuh ayah main handphone mulu, kakak boleh main handphone. Ayo, kita mau jawab apa? Gitu. Bundanya udah gede, Bunda kan ada urusan, ayahnya juga ada urusan kerja. Loh, di pandangan anak, di pikiran anak, dia nggak tahu pekerjaan apa ayah dan bundanya, apa yang dikerjakan menggunakan handphone. Yang dia tahu bundanya pakai handphone, titik. Saya juga mau megang handphone dan main. Nah itu, jadi ya ada batas waktunya, ada waktu, ruang, dan kesempatan ketika Bunda main handphone. Makan bersama, jauhkan handphone. Nonton bersama, jauhkan handphone. Jalan-jalan bersama, jauhkan handphone. Jadi jangan bundanya juga main handphone, anak yang larang main handphone, itu juga tidak diperkenankan. Jadi ya sama-sama bekerja sama untuk menciptakan kedisiplinan rumah itu ya anak yang buat, anak yang tahu konsekuensinya. Nah, jadi kita ya tinggal, ayo Kak, bikin peraturan yuk. Kalau sana satu, handphone, gimana? Yang kedua, berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti kasih tahu Kak, tuh lihat tuh. Poin nomor 2 Kak, apa Kak? Waktunya 15 menit, ini udah 20 menit loh Kak. Oh iya Bun, maaf ya Bun. Nah, anak tuh akan ngerti kok. Nah, nanti artinya sebelum kita ngasih stimulus artinya instruksi. Kak, udah 15 menit. Nah, sebelum itu dia udah paham, udah aware. Udah 15 menit, udah langsung taruh. Gitu. Jadi sebelum ada instruksi lah, awalnya kasih instruksi Kak, 15 menit. Iya Bun, bentar. Awalnya tuh kayak ngedumel dulu, bentar kayak Bun, tanggung ke sini-sini tuh tanpa ada perintah, tanpa ada instruksi atau dari stimulus dari luar, dia sudah mampu merespon. Oh iya, karena dia aware, udah sadar bundanya sudah baik, ini ada konsekuensi daripada saya dapat punishment gitu. Ya udah, daripada saya nggak dapat rewarding di weekend, pokoknya konsekuensinya weekend no handphone, no gadget. Karena kamu melanggar poin 2, poin 3. Nah, itu yang kita ajarkan. Jadi ya tempel aja gitu. Makanya peraturan itu jangan bundanya buat gitu, yang buat yuk duduk bersama yuk, coba kakak buat nih gitu. Nanti bunda yang kita berdua tanda tangan atau gimana. Kesepakatan bersama lah orang tua, anak untuk menciptakan kedisiplinan yang baik, apalagi yang memang kaitannya dengan handphone atau gadget itu sendiri. Gitu sih Bu. Semoga membantu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak nih Pak Lutfi atas ilmunya ya. Nggak terasa nih Pak Lutfi sudah jam 1, Masya Allah ya. Ibu-ibu sekalian, sepertinya kita sudah ini dengan Pak Lutfi ya. Nanti kalau misalkan ada ibu-ibu ingin bertanya, itu bisa di grup, karena Pak Lutfi alhamdulillah ada di grup ya Pak Lutfi ya. Siap, Bu Putri. Nanti kalau Pak Lutfi sedang luang waktu, bisalah dijawab. Atau kalau misalkan ngetiknya kelamaan bisa via voice note mungkin Pak Lutfi. Siap Bu Putri. Ya, Pak Lutfi, kami dari Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak Pak Lutfi ya atas kesempatan Pak Lutfi, waktunya, ilmunya yang berbagi. Luar biasa ibu-ibu semuanya ya, Pak Lutfi mau menyempatkan diri untuk memberikan ilmu ya kepada kita semua. Semoga ilmu yang Pak Lutfi berikan benar-benar bermanfaat buat kita. Amin. Dan insya Allah ini sebagai amal jariah buat Pak Lutfi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah bermanfaat bagi kami Pak Lutfi, insya Allah. Baik, kita tutup saja ya. Atau dari Bu Vivi ada yang mau disampaikan? Iya, maaf tadi sempat terputus internetnya. Kelihatannya udah cukup banyak nih yang disampaikan Pak Lutfi dan saya juga jadi belajar banyak juga gitu. Masya Allah. Ya, konsep mindfulness ini memang ya mungkin cocok juga dengan kondisi kita saat ini ya, di mana kita banyak terdistract dengan ini ya online gitu ya, dengan internet, dengan HP atau dengan perangkat-perangkat lain ya. Selain juga karena kita harus bekerja dengan itu ya, ternyata itu juga sangat mengganggu sekali dengan dengan pekerjaan kita yang lain selain profesi kita gitu, sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang istri juga kadang-kadang ya.
Kadang-kadang kita juga kalah dengan gadget ya, karena suami lebih fokus di gadgetnya daripada istrinya seperti itu. Iya, baik, terima kasih banyak nih Pak Lutfi nih ya. Sama-sama Ibu. Oke. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, Amin. terima kasih banyak Lutfi. Kita tutup ya Pak Lutfi dan teman-teman semua ya. Untuk ruang ilmu, ruang belajar kita pagi hari ini ya. Insya Allah ini ilmu yang disampaikan Pak Lutfi ini benar-benar ilmu-ilmu yang sebenarnya memang Rasulullah mencontohkan harus begini gitu Pak Lutfi ya. Ada bersyukurnya ya, lalu bersabarnya, Masya Allah ini benar-benar luar biasa. Ini nyentil banget ya, nyentil benar gitu ya buat kita ya. Semoga kita bisa amalkan ya Bu ya. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi insya Allah. Amin. Baik, kita tutup bersama-sama dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kami Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lutfi dan peserta Hikari Parenting School. Terima kasih, sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri, Bu Putri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Bu Putri. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu. Kalian ya.